Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindika Metri Setiawati, NIM 1961147, dan teman saya Rizky Aditya Setiawan, NIM 1961170. Kami di sini akan mempresentasikan bab materi HSPM dan isu-isu manajemen dalam implementasi strategi. Dan mata kuliah manajemen strategi yang diampu oleh Bu Ratna Dwijayanti SEMM. Untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester STIE PGRI Dewantara Jombang. Pengertian matrik HSPM. Matrik HSPM adalah tingkat manajemen strategis pendekatan tinggi untuk mengevaluasi strategi. Perencanaan strategi kuantitatif matriks atau HSPM menyediakan suatu metode analisis untuk membandingkan tindakan alternatif layak. HSPM merupakan teknik yang secara objektif dapat menetapkan strategi alternatif yang diprioritaskan. Dalam HSPM terdapat beberapa komponen yang harus ada, yaitu yang pertama alternatif strategi, 2 faktor kunci, 3 nilai daya tarik, 4 total nilai daya tarik, dan 5 penjumlahan total nilai daya tarik. Langkah-langkah dalam menyusun HSPM. Yang pertama, buatlah daftar faktor eksternal dan faktor internal di sebelah kiri dan dari kolom matrik HSPM. Yang kedua, berilah bobot untuk setiap faktor eksternal dan internal. Yang ketiga, analisis matrik yang sesuai dari langkah kedua dengan mengidentifikasikan strategi alternatif yang diimplementasikan. Yang keempat, berikan skor alternatif dengan rentang skor 1 yang artinya tidak memiliki daya tarik, 2 yang artinya daya tariknya rendah, 3 daya tariknya sedang, dan 4 daya tariknya tinggi, sedangkan yang kelima tidak memiliki dampak terhadap strategi alternatif. Yang kelima, kalikan bobot dengan SA pada masing-masing faktor eksternal atau internal pada setiap strategi. Yang keenam, jumlahkan seluruh skor SA. Kelebihan dan kekurangan HSPM. Yang pertama, kelebihannya. 1. Merupakan satu-satunya teknik analisis yang dirancang untuk menetapkan daya tarik dan pilihan tindakan alternatif yang layak dikembangkan, serta evaluasi terhadap pilihan strategi dapat dilakukan secara objektif. Yang kedua, faktor kunci dan strategi dapat dipertimbangkan secara berurutan atau bersamaan dengan tidak adanya batasan jumlah strategi yang dievaluasi. Yang ketiga, pemaduan faktor-faktor internal dan eksternal yang terkait merupakan dasar dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, kemungkinan faktor kunci terabaikan sangat kecil. Sedangkan yang kelima, dapat diterapkan pada tipe organisasi apapun. Kekurangan. Yang satu, penilaian intuitif sangat diperlukan, tetapi menggunakan asumsi yang beralasan dan masuk akal. 2. Pemberian peringkat dan nilai daya tarik diperoleh secara subjektif, tetapi prosesnya memerlukan informasi objektif yang pada akhirnya dapat menimbulkan perbedaan interpretasi informasi. Yang ketiga, konsep HSPM hanya dapat sebaik informasi yang diperlukan dan analisis pencocokan menjadi landasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Isu-isu manajemen implementasi strategi. Isu-isu utama manajemen bagi penerapan strategi meliputi 1. Penetapan tujuan tahunan. Penetapan tujuan tahunan merupakan sebuah aktivitas terdesentralisasi yang secara langsung melibatkan seluruh manajer dalam suatu organisasi. 2. Pembuatan kebijakan. Perubahan dalam arah strategis perusahaan tidak terjadi secara otomatis dalam kenyataan sehari-hari. Kebijakan dibutuhkan untuk membuat suatu strategi berjalan. 3. Alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya merupakan aktivitas atau kegiatan utama manajemen yang memungkinkan pelaksanaan strategi manajemen strategis, memampukan sumber daya dialokasikan berdasarkan prioritas yang ditetapkan dalam tujuan tahunan. 4. Perubahan struktur organisasi yang ada. Perubahan dalam strategi menyebabkan perubahan dalam struktur organisasi. Struktur seharusnya dirancang untuk memfasilitasi upaya-upaya strategis sebuah perusahaan dan karenanya mengikuti strategi tersebut. 5.
restrukturisasi dan rekayasa ulang. Restrukturisasi menyangkut pengukuran-ukuran perusahaan dalam hal jumlah karyawan, jumlah divisi atau unit, serta jumlah tingkat hierarkis dalam suatu organisasi perusahaan. Pengurangan dalam hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dalam efektivitas. Restrukturisasi berkaitan terutama dengan kepentingan pemegang saham shareholder dan bukannya kepentingan karyawan. 6. Perbaikan program penghargaan dan intensif menghubungkan kinerja dan gaji dengan strategi. Kebanyakan perusahaan saat ini menggunakan bentuk kompensasi atas dasar kinerja untuk para manajer dan karyawan. 7. Minimalisasi penolakan terhadap perubahan. Mengelola resistensi terhadap perubahan. Resistensi terhadap perubahan bisa dianggap sebagai ancaman terbesar bagi penerapan strategi yang berhasil. Resistensi terhadap perubahan bisa muncul di tahap atau di tingkat manapun dari proses penerapan strategi. 8. Pengenalan manajer pada strategi. Perusahaan perlu merumuskan dan menerapkan strategi dari perspektif lingkungan hidup. Strategi-strategi lingkungan bisa mencakup pengembangan atau akuisisi bisnis ramah lingkungan, deviasi atau beralih dari bisnis yang merusak lingkungan, upaya untuk menjadi produsen berbiaya rendah melalui minimalisasi limbah dan konservasi energi, serta pelaksanaan strategi diferensiasi melalui fitur produk yang hijau. 9. Pengembangan budaya yang mendukung strategi. Para penyusun strategi harus berusaha keras untuk melestarikan, menekankan, dan membangun berdasarkan aspek-aspek budaya yang ada dan mendukung strategi baru yang diusulkan. Banyak riset mengindikasikan bahwa strategi baru seringkali digerakkan oleh pasar dan didikte oleh berbagai kekuatan kompetitif. 10. Adaptasi proses produksi atau operasi. Masalah-masalah produksi atau operasi ketika menerapkan strategi, kapabilitas, keterbatasan, dan kebijakan produksi operasi dapat secara signifikan membantu atau menghambat pencapaian tujuan. Proses produksi biasanya merupakan lebih dari 70% total aset sebuah perusahaan. 11. Pengembangan fungsi sumber daya manusia yang efektif. Masalah-masalah sumber daya manusia ketika menerapkan strategi. Sistem manajemen strategis yang dirancang dengan baik bisa gagal jika tidak ada perhatian yang memadai pada dimensi sumber daya manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.